dinar versus logam mulia. Mana yang memiliki potensi lebih bagus ke depannya. Dinar ini umumnya berbentuk koin 22 karat dengan kadar kemurnian 97,1%. Di video saya beberapa waktu lalu, saya pernah bahas tentang perhiasan versus logam mulia. Mana yang lebih menguntungkan nih, teman-teman? Tentunya kalau dari sisi investasi, logam mulia lebih menguntungkan daripada perhiasan. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang dinar versus logam mulia. Mana yang memiliki potensi lebih bagus ke depannya. Intinya sih mana yang lebih menguntungkan ya. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu sedikit teman-teman mengenai dinar. Dinar ini umumnya berbentuk koin 22 karat dengan kadar kemurnian 97,1%. Namun ada juga yang 24 karat dengan kadar kemurnian 99,99% fine gold atau sama kayak logam mulia. Nah, umumnya di dinar ini cetakannya tersedia dinar, seperempat dinar, 1 dinar, 2 dinar, 4 dinar. Nah, ini masing-masing punya berat gram yang beraneka ragam ya. Saya kasih contoh, misalkan 1 dinar beratnya itu adalah 4,25 gram gitu ya. Nah, di sini untuk mengetahui perbandingannya antara dinar dengan logam mulia, saya ingin menyeragamkan dulu nih teman-teman supaya nanti kita ngitungnya gampang ya, atau kita membandingkannya itu jadi apple to apple gitu. Nah, yang pertama, emasnya kita akan gunakan sama-sama Antam nih. Jadi nggak usah lihat-lihat produsen lain dulu ya. Jadi supaya gampang, kita pakai emas Antam. Lalu yang kedua, dari beratnya nih. Nah, kalau untuk supaya apple to apple, beratnya ini memang agak nggak bisa disamain ya, karena yang langsung 5 gram ini nggak ada nih kalau di dinar. Jadi yang paling mendekati adalah 1 dinar, yaitu 4,25 gram. Lalu dari Antam kita akan pakai yang 5 gram beratnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk emasnya kita gunakan yang sama-sama kadar kemurniannya 99,99%. Nah, jadi udah mulai apple to apple nih teman-teman ya. Nah, pengen tahu kan detailnya seperti apa? Saya kebetulan sudah buat tabel di video screen. Nanti teman-teman bisa lihat pendetailannya seperti apa. Yuk kita simak videonya. Baik teman-teman, di sini saya sudah punya sebuah tabel yang akan kita gunakan untuk menilai ya dari dinar dengan logam mulia. Kita lihat di bagian atas dulu. Tadi sesuai dengan kesepakatan, kita sepakati bahwa emas ini dari produsen Antam. Nah, untuk dinar, 1 dinar sama dengan 4,25 gram, kita ambil yang 24 karat. Lalu logam mulianya kita gunakan yang 5 gram, sama-sama 24 karat. Sebagai informasi, data yang saya ambil ini data dari tanggal 11 November 2021. Baik, sekarang kita ke poin nomor 1 ya, mengenai harga beli. Untuk harga beli di sini, untuk dinar, harga sebelum pajaknya Rp3.956.750. Lalu di harga logam mulia 5 gram, itu harganya Rp4.620.000. Harga sesudah pajaknya ini berbeda ya teman-teman. Jadi kalau dinar ini dikategorikan ke dalam perhiasan, pajaknya 10%, lumayan besar ya. Lalu kalau untuk logam mulia, pajaknya ada 2 nih. Pertama, kalau misalkan kita nggak punya NPWP, 0,45%. Kalau punya NPWP, pajaknya 0,9%. Baik, sekarang kita jumlahin ya. Harga beli kita tambahin dengan pajak. Untuk dinar, setelah ditambahin pajak, harganya menjadi Rp4.352.475. Lalu untuk logam mulia, setelah kita tambahin pajak, di sini anggap aja kita pakai pajak yang 0,9%. Jadi totalnya adalah Rp4.661.580. Secara harga beli, harga dinar lebih murah daripada harga logam mulia Antam. Nah, sekarang kita coba cek ke poin 4, berapa harga per gramnya nih teman-teman ya. Jadi kalau untuk dinar, harga per gramnya menjadi Rp1.024.000 per gramnya. Kalau di logam mulia, harga per gramnya menjadi Rp932.316 per gramnya.
Di sini harga logam mulia per gramnya lebih murah ya, teman-teman. Dari penjelasan ini sudah tergambar ya sebagai jawaban untuk teman-teman yang bertanya mana yang potensinya lebih bagus. Nah, kalau untuk investasi baiknya kita cari harga yang ekonomis. Jadi cari yang murah. Kenapa mesti cari yang murah nih teman-teman? Sebagai informasi, untuk harga buyback antara dinar dengan logam mulia ini kebetulan sama nih. Nah, kalau di data yang saya ambil ini harga buybacknya Rp858.000. Jika kita lebih fokus terhadap investasi, tentunya lebih cocok cari yang selisih spread harga beli dan jualnya yang paling kecil. Nah, kalau di sini yang paling kecil adalah logam mulia. Di sini saya juga sudah punya nilai selisihnya nih teman-teman. Jadi langsung tergambar ya berapa sih nominalnya selisihnya antara dinar dengan antam nih, perbedaannya berapa. Nah, untuk di dinar, untuk selisih harga beli harga jualnya itu Rp166.000. Sedangkan untuk di logam mulia antam selisihnya Rp74.316. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman dari data yang saya breakdown ini atau yang saya jabarkan ini, kesimpulan saya jika untuk investasi tetap lebih baik logam mulia. Tapi kalau teman-teman pengen punya koleksi, boleh beli koin dinar karena di dinar ini punya motif-motif yang unik dan rata-rata kemasannya juga menarik. Terakhir saya mau ingatkan lagi untuk teman-teman semua, mau logam mulia ataupun dinar ini sama-sama emas, sama-sama baik. Yang nggak baik, ya nggak beli emas. Gimana nih teman-teman, sudah jelas ya? Jadi kalau dari kesimpulan saya, tetap logam mulia lebih menguntungkan daripada dinar. Nah, tapi sekarang gini pertanyaannya, bisa nggak sih kita punya dinar tapi punya untung yang lebih besar daripada logam mulia? Jawabannya bisa, asal tahu tekniknya. Sekian video dari saya, jangan lupa tetap nabung emas dan pantau terus update video dari kita karena di sini adalah tempatnya untuk cari ilmu.